Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Kisah Nara. Semoga semuanya selalu sehat bahagia dan senantiasa dalam lindungan dan keberkahan. Kali ini kita akan menelusuri sebuah kisah yang berjudul Terjebak Dosa Terindah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tinggalkan jejakmu di sini. Satu tindakan kecil darimu berkah buatmu dan sangat berarti bagi kami. Baiklah, mari kita lanjut ke ceritanya. Deru hujan deras mencambuk jendela kaca penginapan, menciptakan tirai suara yang pekat, seolah menyegel kamar itu dari dunia luar. Udara dingin yang menusuk semakin mempertegas kehangatan berbahaya di dalam. Di tengah remang lampu yang temaram, Ibu Dewi, seorang wanita paruh baya dengan gelora hasrat yang tak tertahankan, merangkak mendekat. Aroma tubuhnya yang matang, bercampur parfum sensual, membius Darto. Jangan Bu. Tolong, jangan lakukan itu. Darto memekik tertahan, mundur cepat hingga punggungnya terhempas ke dinding dingin. Wajahnya yang polos tampak pucat pasi. Matanya memancarkan ketakutan yang murni. Aku takut, Bu. Aku sungguh belum pernah melakukan ini. Ibu Dewi tidak peduli. Ia terus merayap, menjangkau lengan Darto. Darto, ayolah. Suara Ibu Dewi serak, nyaris berbisik. Ia menggenggam pergelangan tangan Darto. Ibu sudah di ambang batas. Gak akan ada satupun manusia yang tahu, sayang. Hanya kita dan sumpah hujan ini. Tatapan matanya yang tajam, penuh tuntutan, menembus pertahanan Darto. Katakan pada ibu, apa ibu sudah tidak menarik lagi di matamu, nak? Darto menggelengkan kepala cepat, berjuang melepaskan genggaman yang menghangatkan sekaligus menakutkan itu. Tidak, Bu. Bukan begitu, Ibu. Ibu masih sangat cantik kok. Sungguh, ia tergagap, napasnya memburu. Maaf, Bu, aku tidak berani. Aku takut, aku belum pernah. Kalimat Darto yang terpotong dan terbata-bata merobek ketegangan sensual itu. Seketika, suasana kamar yang tadinya panas membara berubah menjadi hening yang mematikan, menyisakan kekecewaan yang pahit menggantung di udara. Ibu Dewi melepaskan genggaman tangannya. Perlahan gairah di matanya meredup, digantikan oleh kesedihan yang menusuk. Ia menarik selimut tebal itu, membungkus tubuhnya yang tadinya setengah terbuka. Tak lama kemudian, di balik gundukan selimut yang berguncang pelan, terdengar isak tangis yang tertahan. Tangisan seorang wanita yang merasa ditolak, dikalahkan oleh ketakutan seorang pemuda. Darto hanya bisa terpaku di tempatnya. Dalam hatinya berkecamuk pertempuran. Rasa iba yang menusuk melihat tangisan. Ibu Dewi ketakutan yang mencekik dan kebingungan yang melumpuhkan. Di satu sisi ada bagian tubuhnya yang harus diakui berontak-meronta, digerakkan oleh naluri yang baru terbangun. Namun hatinya, atau mungkin rasa hormat dan kepolosannya, tetap teguh menolak. Keheningan kembali mengambil alih. Satu-satunya suara yang tersisa adalah detik jam, dinding yang terdengar keras dan pelan, berdetak lambat, di antara dua jiwa yang kaku dan terpisah di bawah selimut malam yang dingin. Darto, pemuda berusia 21 tahun, berasal dari sebuah desa yang terselip damai di kaki bukit, Malang, Jawa Timur. Desa yang asri adalah kanvas indah, hamparan sawah yang memantulkan langit, kebun hijau yang berlimpah, dan udara segar yang membelai setiap napas. Desa itu memberi kehidupan, tetapi di mata Darto ia terasa sempit, seperti kurungan tanpa jeruji. Seorang lulusan SD tanpa bekal keahlian atau arah hidup yang jelas, keindahan itu adalah topeng baginya. Setiap hari ia bekerja sebagai buruh tani, mengikuti jejak ayahnya dan ibunya. Mereka hidup dari keringat yang tumpah menggarap sawah milik orang lain, sebuah siklus abadi antara menanam, menunggu, dan menuai untuk orang lain. Keluarga Darto memang tidak pernah kelaparan. Bapak selalu memastikan ada gabah yang tersimpan di lumbung untuk persediaan beras, dan halaman rumah dipenuhi sayur-mayur hasil tangan sendiri. Hidup mereka mungkin tidak mewah, tetapi mereka cukup untuk bertahan. Namun Darto tak pernah merasa cukup. Di mata penduduk desa, ia hanyalah sebuah stereotip. Pemuda tak berguna, anak kampung yang tak punya masa depan. Stigma negatif itu adalah makanan yang harus ia telan setiap hari, membakar harga dirinya secara perlahan namun pasti. Malam ini, Darto duduk termenung di warung kopi langganan seperti biasa, mencari kehangatan semu di tengah dinginnya kenyataan.
terdengar suara motor yang mendekat, dan ternyata itu adalah Iwan. Iwan, anak dari keluarga yang sawahnya digarap oleh ayah Darto, memiliki nasib yang jauh berbeda. Ibunya bekerja di luar negeri, menjamin hidupnya serba berkecukupan. Malam itu Iwan datang dengan tampilan barunya, motor sport baru yang mengkilap, membuatnya terlihat gagah saat mengendarainya, membiaskan cahaya lampu warung. Kilauan itu menyilaukan dan menarik setiap mata, termasuk Darto. "Wah, keren banget motor barumu, Wan," ujar Darto dengan suara yang dipenuhi kekaguman yang tulus dan sedikit antusiasme yang polos. "Di kampung kita belum ada yang punya motor begini." "Berapa harganya, Wan?" Iwan menoleh, mengulas senyum sombong yang terasa seperti tamparan dingin. Matanya, yang seharusnya sejajar dengan Darto, kini menatap dari ketinggian. "Iya jelaslah, tuh," sahut Iwan. Suaranya mengandung ejekan yang kental. "Anak muda itu harus punya kayak gini. Gak kayak kamu. Udahlah, gak usah nanya harganya." Iwan lantas tertawa terbahak-bahak, seketika tawanya meledak diikuti oleh tawa orang-orang di warung. "Emang kamu mampu beli kayak gini?" "Hahaha." Darto hanya bisa membalas dengan senyum kecil yang dipaksakan. Namun di dalam dadanya suhu mendadak naik. Dadanya terasa panas, bukan karena marah, tetapi karena terbakar habis oleh penghinaan yang tak terucapkan. Ia beranjak pulang tak lama setelah itu, hati kecilnya penuh bara. Di rumah ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang terdengar bukan deru jangkrik, melainkan kata-kata Iwan yang bergaung, menertawakan kemiskinan, menghina perjuangan keluarganya. Darto memukul bantalnya. Emosi yang terpendam selama bertahun-tahun meledak menjadi sebuah tekad yang menggigit. "Aku harus pergi dari desa ini," gumamnya dalam hati, suaranya nyaris bergetar. "Aku harus berubah. Aku harus berhasil." Di pagi hari, Darto memberanikan diri. Ia menyampaikan tekadnya untuk merantau ke Bali. Ayah dan ibunya menolak keras. Mereka tahu, keputusan ini lahir bukan dari niat tulus yang matang, melainkan dari luka emosi yang membara. Akhirnya, sang ayah hanya bisa menghela napas panjang yang berat. Beliau menatap Darto dengan mata yang menyimpan 1000 kekhawatiran. "Kalau itu memang yang kamu mau, toh, pergilah. Tapi ingat," ayahnya menekan kata-kata terakhirnya, "jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal." Kalimat itu menancap di dada Darto, lebih dalam, yang memulai perjalanan hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sore hari langit di atas desa terlihat kelabu, memayungi perpisahan yang berat. Dengan bekal sebilah keyakinan dan tekad yang sudah menjadi bara, Darto berlutut. Ia pamitan, mencium tangan kedua orang tuanya dengan takzim. "Aku pamit, Pak Bu, doakan Darto kuat. Semoga selamat dan baik-baik saja di sana." Ayahnya menghela napas panjang, tatapannya menembus mata Darto. "Iya nak, tapi ingat dunia di luar sana bukan sawah yang datar. Di sana banyak batu, banyak duri tajam. Kalau kamu jatuh, jangan pernah salahkan dunia, tapi belajarlah bangkit sendiri sebisa mungkin." Ibunya menggenggam tangan Darto erat-erat. "Nak, bapak ibumu selalu mendoakanmu. Jaga diri baik-baik. Tetaplah jadi orang yang baik, jujur, bertanggung jawab. Dan satu hal yang paling penting, jangan lupa daratan kalau kamu sukses nanti." Dengan hanya sebuah tas kecil dan selembar harapan yang terasa sebesar samudra, Darto melangkah. Ia naik bus dari Malang ke Banyuwangi, menempuh jalur darat yang panjang, lalu menyeberang dengan kapal feri menuju Bali. Di atas geladak feri, angin laut yang dingin menampar lembut wajahnya. Di depannya, laut biru terhampar luas tanpa batas. Darto memejamkan mata sejenak, lalu berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Inilah langkah pertamaku. Entah berakhir di mana, biarlah waktu yang menjawab." Suara debur ombak seketika berganti dengan bising deru kendaraan. Bus tiba di terminal Denpasar. Menunjukkan pukul 6 pagi. Segala sesuatu terasa asing. Namun di tengah keramaian itu, bara semangat Darto tetap menyala terang. Langkahnya yang ragu membawanya ke sebuah warung makan kecil di pinggir jalan. Ia mendekat menunjuk menu yang tergantung di etalase dinding. "Permisi, Bu. Beli nasi sama kopinya sekalian ya." Penjual itu tersenyum tulus, wajahnya memancarkan keramahan. "Iya nak, dari mana?" "Baru sampai ya." "Saya dari Malang Bu, baru sampai." "Mau cari kerja?"
jawab Darto. Jujur apa adanya. Wah, semangat ya nak. Yang sabar, yang penting jujur, dan jangan cepat menyerah. Darto mengangguk. Ia makan perlahan, menikmati setiap suapan, menjadikannya bekal. Terakhir sebelum ia harus menghadapi hari panjang yang menantinya. Setelah sarapan, ia mencoba menawarkan tenaga dan jasanya kepada setiap pelanggan yang mampir. Tapi jawabannya selalu sama, seolah sudah dihafal. Maaf, belum butuh tenaga. Hari berhari matahari terasa makin membakar, dan langkah Darto makin berat. Ia menyusuri proyek, toko, dan gang perumahan, menjajakan tenaga kasarnya. Namun tak satu pun yang membuka pintu. Malam tiba, Darto terpaksa tidur di emperan toko yang dingin. Pernah ia bermalam di pos ronda, bahkan suatu kali harus lari tunggang langgang karena dikejar anjing. Puncak kesulitan itu datang. Malam itu ia tertangkap razia keamanan adat. Ia dibawa ke balai adat untuk dimintai keterangan. Petugas adat menatapnya tajam, suaranya penuh curiga. "Hei anak muda, kenapa kamu tidur di sini? Dari mana kamu? Lihat kartu identitasmu." Darto menjawab gugup. "Saya dari Malang, Pak. Mau cari kerja, tapi belum dapat dan belum punya tempat tinggal." Petugas itu melunak sedikit. Tidur di tempat seperti ini berbahaya, bisa dicurigai yang tidak-tidak. "Ya sudah, malam ini kamu ikut kami ke balai adat. Kamu bisa tidur di sana. Besok pagi kamu boleh pergi." Ucap petugas itu seraya membawa Darto pergi. Darto tidur di lantai dingin balai adat. Menatap langit-langit kayu yang gelap, hatinya penuh suasana tak menentu. Mungkin beginilah harga dari tekad yang lahir dari emosi, gumamnya pada dirinya sendiri. Pagi hari yang buta, ia meneruskan langkahnya yang tak tahu kemana. Sejak saat itu, demi bertahan hidup, Darto berhemat mati-matian. Makan seadanya, hanya sekali sehari, minum air keran, dan malamnya cukup roti kering serta kopi saset. Tubuhnya menyusut, bajunya kumal, tetapi tekad di dadanya belum mati. Di ujung sebuah jalan, ia menemukan sebuah masjid. Darto masuk perlahan, menyalami pengurusnya, dan meminta izin untuk sekedar bermalam. Pengurus mengangguk mengizinkan. Malam pertama ia tidur di serambi masjid. Setiap pagi tanpa disuruh, ia menyapu halaman, mengepel lantai, dan membantu jamaah yang datang. Hari demi hari Darto mulai akrab dan dikenal oleh para jamaah. Mereka sering menyapanya dan kadang-kadang membawakannya nasi bungkus. Seminggu sudah Darto tinggal di tempat itu. Ia belum punya pekerjaan, namun hatinya mulai tenang. Setidaknya ia punya tempat yang aman untuk membaringkan diri. Setiap malam ia duduk di serambi, menatap langit dan berdoa lirih. "Ya Allah, aku memang datang ke sini karena emosi. Tapi kini aku tak lagi memikirkan iwan atau penghinaan itu. Sekarang aku hanya ingin bertahan karena harapan yang tulus. Tunjukkan jalanku sebelum tekadku padam. Karena hanya Engkau sebaik-baik pelindung dan penolong." Dan malam itu, tanpa ia sadari, takdir sedang menulis lembar pertemuannya dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suara azan subuh baru saja mereda. Keheningan masih menyelimuti masjid tempat Darto bermalam. Udara pagi terasa sejuk menusuk, dan embun tipis menempel pada kaca jendela. Seperti pagi-pagi sebelumnya, Darto sibuk membantu. Tangannya cekatan menyapu halaman, membersihkan tempat wudhu. Di tengah kesibukan itulah, seorang jamaah menghampirinya, pria, paruh baya dengan tatapan, teduh dan wajah ramah, bernama Pak Hasan. "Tuh, Bapak perhatikan kamu setiap hari di sini. Memangnya, kamu tidak punya kegiatan lain, nak?" "Belum ada, Pak. Saya masih terus mencari kerja." "Belum ada yang bersedia menerima," jawab Darto. Suaranya mengandung nada putus asa yang tertahan. Pak Hasan tersenyum, senyum yang terasa menenangkan. "Kalau begitu ikut Bapak saja ke pasar. Bapak jualan sayur dan sembako. Butuh bantuan buat angkat-angkat barang. Upahnya memang tak seberapa, tapi siapa tahu, di sana kamu bisa bertemu peluang lain." Mata Darto langsung berbinar. "Wah, terima kasih banyak, Pak. Saya senang sekali, Pak." "Tidak apa-apa meskipun cuma bantu-bantu." Pagi itu juga, langkah Darto berubah arah, menuju pasar basah di tengah kota. Suara pasar menyambutnya, hiruk-pikuk yang kontras dengan ketenangan masjid. Teriakan pedagang, aroma tajam sayur dan buah segar yang bercampur baur, dan bunyi roda gerobak yang bergesekan dengan lantai. Darto bekerja tanpa jeda.
Ia membantu Pak Hasan menurunkan karung-karung sayur yang berat, menata rak, hingga membersihkan lapak. Ia bekerja tanpa mengharap upah. Cukup diberi sebungkus nasi dan segelas kopi hangat, Darto sudah merasa berlimpah syukur. Hari demi hari, pasar itu menjadi tempat baru bagi Darto. Ia tidak hanya melayani Pak Hasan, tetapi juga dengan inisiatif membantu pedagang-pedagang lain di sekitarnya. Kejujuran dan kerajinannya membuat para pedagang mulai mengenalnya. Tak berselang lama, reputasinya sampai ke telinga seorang pengurus bongkar muat. Ya, Darto kemudian ditawari pekerjaan sebagai tukang pikul dengan upah harian yang sudah lebih dari cukup untuk sekedar makan. Beberapa minggu berlalu. Jarak antara masjid dan pasar mulai menjadi kendala serius. Bongkar muat barang sering dilakukan tengah malam atau dini hari. Hingga akhirnya, seorang teman sesama buruh, Roni, menawari Darto untuk tinggal bersama di kosnya. Malam pertama di kos, Darto merasakan kelegaan. Ia tak lagi harus berjalan kaki terlalu jauh, dan bisa beristirahat lebih tenang di kasur. Namun rasa tenang itu cukup singkat ia dapatkan. Teman-teman kosnya sering mengadakan pesta yang bising, minum minuman keras, berjudi kecil di sudut ruangan, bahkan menghabiskan uang hasil kerja mereka untuk foya-foya. Darto yang tidak suka mabuk dan keramaian hanya bisa diam menahan diri. Karena perasaan sungkan yang besar, ia terpaksa ikut patungan setiap kali ada acara. Malam itu, di depan kos yang senyap karena teman-temannya pergi, Darto duduk sendirian termenung. Ia menatap langit malam yang tak peduli. Wajahnya terlihat letih, pikirannya kusut. Ia datang untuk memperbaiki nasib, tetapi kini terasa semakin jauh dari ketenangan, batinnya miris. Pagi yang cerah, Darto kembali ke pasar, bekerja seperti biasa. Hari itu, ia sedang sibuk menurunkan peti-peti buah dari mobil pick-up. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang wanita parubaya menghampirinya. Pakaiannya rapi namun sederhana. Ia meminta bantuan Darto untuk mengangkat buah-buahan ke lapaknya. Darto bekerja dengan cekatan, cepat, dan tanpa banyak bicara. Wanita itu, yang ternyata bernama Bu Dewi, memperhatikannya diam-diam. Ia melihat gerak-gerik Darto yang sopan, wajahnya yang memancarkan kejujuran. "Kamu sudah lama kerja di sini, Nak?" tanya Bu Dewi. "Belum, Bu, baru beberapa bulan," jawab Darto. Bu Dewi menarik napas, matanya penuh pertimbangan. "Begini toh, Ibu punya lapak buah, dan Ibu butuh orang untuk bantu jualan di lapak. Kalau Ibu ajak kamu kerja, bagaimana?" Darto terdiam, tak percaya dengan tawaran yang didengarnya. "Saya mau sekali, Bu, tapi saya tidak pandai jualan, bagaimana ya?" Bu Dewi tersenyum lagi. Senyum yang kali ini membawa kepastian. "Itu tidak masalah. Yang penting bagi Ibu adalah orangnya jujur, tekun, mau belajar dan bertanggung jawab. Orang jujur itu jauh lebih penting daripada orang pandai. Sisanya bisa belajar, dan kamu bisa tinggal di rumah Ibu." Dari tempat tidur kamar kos, kini Darto tinggal di rumah yang nyaman, menempati kamar bersih, lengkap dengan sepeda motor operasional untuk bekerja. Namun di balik kenyamanan yang baru ia cicipi itu, takdir diam-diam sedang menyiapkan ujian baru tanpa ia ketahui. Hari-hari Darto kini dipenuhi kesibukan yang berarti. Ia belajar segalanya dari Mbak Sari, sepupu Bu Dewi, cara memilih buah terbaik dengan sekali sentuh, mencatat pesanan harian, hingga kerasnya bernegosiasi harga dengan para petani. Tak hanya itu, Darto juga diizinkan belajar menyetir mobil, bahkan Bu Dewi memfasilitasi pembuatan SIM khusus untuknya. Bu Dewi semakin hari semakin percaya. Ia tak ragu lagi menyerahkan Darto untuk perjalanan bisnis yang jauh. Ia tahu pemuda ini bukan sekedar rajin, tapi juga tulus dan bisa dipercaya seutuhnya. 4 bulan berlalu, Darto kini bukan hanya pekerja, ia adalah tangan kanan Bu Dewi. Ia hafal jadwal stok buah, menguasai harga pasaran, dan sering mewakili Bu Dewi mengambil barang ke petani di berbagai daerah. Darto rajin menabung. Gajinya disimpan rapat, sebagian besar ia kirim ke kampung untuk orang tuanya. Dulu, ia hanya ingin memiliki motor bagus untuk membalas penghinaan. Tapi sekarang, tujuannya berubah. Ia ingin punya masa depan yang terhormat. Sebuah masa depan yang mampu menolong keluarga dan sesama. Sore itu setelah sibuk mengantar buah, Bu Dewi duduk sendirian di teras rumah, matanya memandang kosong ke langit. Ia memanggil Darto untuk menemaninya. "Tuh, kamu tahu nggak?
Rumah sebesar ini kadang rasanya sepi banget. Kenapa, Bu? Kan ada Mbak Sari juga, jawab Darto, sedikit heran. Bu Dewi tersenyum getir. Kamu tahu sendiri kan toh, Sari sibuk di lapak. Suamiku, Bapak, juga sering keluar kota. Dia kerja di pariwisata, kadang ke Lombok, kadang ke Jogja antar tamu. Sudah 4 tahun ini, rasanya dia jauh. Bukan cuma jarak, tapi juga hatinya. Darto terdiam, tak tahu harus berkata apa. Tapi di mata Bu Dewi, ia bisa melihat kesepian yang dalam dan tak tersembuhkan. Sejak Bapak kecelakaan itu, semuanya berubah, toh. Ada bagian dari dirinya yang tak lagi aktif seperti dulu. Kadang aku iri melihat pasangan lain. Masih bisa tertawa, bercanda, saling peluk. Darto menunduk, merasakan nyeri di dada Bu Dewi. Maaf, Bu. Saya sungguh tidak tahu harus bilang apa. Tapi saya yakin semua ini ujian. Tuhan tidak pernah kasih luka tanpa obatnya. Sejak malam yang penuh pengakuan itu, pandangan Bu Dewi terhadap Darto mulai berubah. Bukan lagi sekadar pekerja, tapi seseorang yang memberinya kenyamanan, seseorang yang membuatnya merasa hidup kembali. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah itu perlahan berbeda. Bu Dewi menjadi lebih perhatian, sering memuji pekerjaan Darto, bahkan kadang menggoda dengan candaan-candaan halus. Awalnya Darto menganggap itu hanya sapaan seorang atasan, tapi lama-lama tatapan Bu Dewi berubah. Ada sesuatu di sana, api terlarang yang membuat dada Darto berdebar tak karuan. Pakaian Bu Dewi kini lebih terbuka, sikapnya makin berani, membuat Darto mulai gelisah. Ia mati-matian berusaha menjaga jarak, tapi sulit. Rasa kasihan pada Bu Dewi bergeser menjadi simpati, dan simpati itu perlahan bergeser menjadi ujian terberat bagi imannya. Hari itu Bu Dewi mengajak Darto mengantarnya ke Karangasem, kampung halamannya, untuk menjenguk orang tua dan anaknya yang masih kelas 1 SMP. Mereka berangkat pagi, mengambil pesanan buah dari petani, lalu mampir sejenak ke rumah keluarga Bu Dewi. Perjalanan berjalan lancar, hingga malam tiba saat mereka dalam perjalanan pulang. Langit gelap dan hujan turun semakin deras. Mereka berhenti di penginapan kecil pinggir jalan. Suara hujan mengguyur atap, membuat udara semakin dingin dan menusuk. Darto masuk kamar, tampak canggung. Bu Dewi duduk di tepi ranjang, menatapnya diam-diam. Dan disinilah semuanya kembali ke awal kisah kita. Malam ini, Darto masih bisa menolak, meskipun jiwa kelelakiannya berontak-meronta, dan ia harus mengabaikan rasa iba yang menyelimutinya. Penolakan itu, tanpa ia sadari, membuatnya seolah menolak kedamaian. Keringat dingin sering membasahi pelipisnya. Matanya sayu, pikirannya kalut, dan jiwanya terus berperang antara hasrat, iba, dan penolakan, membuatnya hari-harinya demam dan gelisah. Di lapak buah, Mbak Sari melihat wajah Darto yang pucat. Tuh kamu sakit. Dari tadi diam saja. Wajahmu kok pucat begitu? Nggak apa-apa Mbak, cuma kecapekan saja. Mungkin kurang tidur. Bukan kurang tidur toh, tapi kebanyakan ditahan. Itu minta diterapi biar plong, sahut Bu Dewi yang baru tiba. Senyumnya penuh arti. Darto bingung tak tahu makna ucapan itu. Toh nanti siang kamu antar ibu ke Karangasem ya. Mungkin kita di sana menginap 2 malam. Ada upacara soalnya. Sekarang kamu istirahat saja di rumah, biar ibu dan Mbak Sari yang jaga lapak. Pukul 14.00 mereka berangkat. Perjalanan lancar meski cuaca mendung. Di Karangasem, Darto berbaur dan ikut membantu kerabat Bu Dewi. 2 hari acara selesai, dan mereka berencana pulang besok pagi. Namun, di luar dugaan, Bu Dewi mengajak Darto pulang malam itu juga. Di tengah perjalanan, hujan kembali turun dengan deras. Bu Dewi meminta Darto mencari penginapan. Tok hujannya gede banget. Kayaknya enggak baik kalau kita maksa lanjut. Gimana kalau kita nginap saja dulu? Enggak usah Bu, nanggung. Kita sudah lebih setengah perjalanan. Darto mencoba menolak. Ia mencoba menolak, tapi tiap kali Bu Dewi memandangnya dengan tatapan yang lembut itu, hatinya kembali bergetar. Nah ayolah Toti gaya kamu. Udahlah, ibu capek banget. Kita istirahat saja dulu, pinta Bu Dewi. Kini dengan nada putus asa yang memaksa. Darto menelan ludah. Ia ingin menolak, tapi rasa iba menghancurkan pertahanannya. Dan malam itu, hujan tak hanya membasahi bumi, tapi juga meluruhkan batas antara benar dan salah. Dalam derasnya air yang jatuh, 2 hati tersesat dalam kelemahan manusia.
Tenggelam dalam pusaran hasrat, hilanglah mahkota kepolosan. Di malam itu, Darto kehilangan cahaya pertama masa mudanya. Malam itu menjebak mereka dalam pusaran dosa, terindah. Hubungan terlarang itu dengan cepat berubah menjadi kebiasaan yang memabukkan. Tak hanya di penginapan, di rumah yang sunyi pun mereka melakukannya. Darto kini bukan lagi sekedar tangan kanan bisnis Bu Dewi. Ia adalah pelengkap kesepian. Ia menjadi api kecil yang tak sadar sedang membakar dirinya sendiri. Hari-harinya berjalan seperti mimpi buruk yang terasa nyata. Semuanya terdistorsi sampai akhirnya sebuah obrolan sederhana membuka paksa mata hatinya. Sore itu, suami Bu Dewi pulang lebih awal dari jadwal. Darto menolongnya menurunkan barang, lalu duduk berbincang di teras, santai. "Terima kasih, Toh. Kamu sudah banyak bantuin ibu. Kamu rajin, jujur. Jarang ada anak muda sebaik kamu." "Ah, Bapak bisa saja. Saya cuma berusaha semampu saya." "Itu sudah seharusnya menjadi kewajiban saya, Pak, tak lebih." Suami Bu Dewi menghela napas, nadanya sedikit berat. "Kamu tahu nggak, Toh? Bapak ini sudah berobat kemana-mana. Rasanya sudah seperti kehilangan harapan. Tapi kata dokter, kalau sabar dan rutin terapi, Bapak pasti bisa sembuh. Bapak cuma ingin bisa membahagiakan ibu lagi." Saat kalimat itu keluar, dada Darto seolah diremas kuat. Lelaki yang selama ini ia khianati, justru sedang berjuang keras demi memperbaiki rumah tangganya. Darto tak sanggup lagi menatap wajahnya. Ia hanya diam, menunduk, menahan gejolak rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Kini Darto tak pernah benar-benar tenang. Tiada malam yang berlalu tanpa gelisah. Tiada pagi yang datang tanpa penyesalan. Hidup dalam dosa terasa seperti berjalan di padang pasir. Semakin jauh melangkah, semakin haus dan kering jiwanya. Akhirnya Darto memutuskan. Ia harus pergi, kembali ke tanah kelahirannya. "Bu, saya mau pamit. Saya rasa sudah cukup saya bekerja di sini." "Loh, kenapa, Toh? Apa ada masalah? Apa ibu ada salah bicara? Atau kamu sudah enggak betah?" tanya Bu Dewi, terkejut. "Bukan, Bu. Justru karena ibu terlalu baik," ucap Darto, suaranya tercekat. "Tapi kebaikan itu sudah saya kotori. Saya tidak sanggup terus hidup dengan rasa bersalah ini." Bu Dewi menunduk. Air matanya jatuh. Tak ada lagi rayuan, tak ada godaan. Hanya keheningan yang menyesakan dan tangisan dua manusia yang sama-sama menyesal. Darto kembali ke tanah kelahiran dengan hati yang masih penuh luka. Setiap malam ia teringat masa lalunya, wajah Bu Dewi, kata-kata tulus suaminya, dan dosa yang tak bisa ia hapus. Namun ia tahu, hidup tak boleh berhenti di penyesalan. Ia harus menebusnya, bukan hanya dengan air mata, tapi dengan perbuatan nyata. Berbekal sedikit tabungan dan pengalaman kerja di Bali, Darto mulai belajar berdagang buah dari rumah. Ia ingat nasihat Bu Dewi dulu, tentang pentingnya sabar, jujur dan pandai membaca peluang. Jalan yang dilalui tak selalu mulus. Usahanya sering merugi. Buah yang dibeli cepat busuk, pembeli sepi, bahkan sempat ditipu oleh tengkulak. Meski jatuh berkali-kali, Darto tak menyerah. Ia mencoba cara baru, menjual buah keliling menggunakan sepeda motor bekas yang masih layak pakai. Ia membeli langsung dari petani lokal, lalu menjual ke pasar-pasar kecil dan pelanggan rumah tangga. Hari berganti minggu, bulan berganti tahun, dan perlahan, rezekinya mulai mengalir deras. Usaha kecil Darto kini mulai berkembang pesat. Para petani makin mempercayainya karena ia jujur dan tak pernah menipu timbangan. Para pembeli menyukainya karena ia ramah dan tak pernah lupa mengucap syukur setiap kali berhasil menjual dagangan. Darto memperluas pasarnya, menambah kendaraan untuk distribusi. Tak lama kemudian, ia menikahi seorang gadis kampung, lembut, sederhana, dan menenangkan hatinya yang dulu gelisah. Hidup Darto benar-benar berubah. Ia bukan lagi buruh tani yang dulu diremehkan, bukan juga lelaki yang larut dalam kesalahan masa lalu. Ia kini seorang distributor buah antar kota, hasil dari keringat, sabar dan doa yang tulus. Anak-anak muda kampung yang dulu menertawainya kini justru bekerja di bawah naungannya. Ia menggaji mereka dengan layak, bahkan membantu keluarga yang kesulitan ekonomi. Sawah-sawah yang dulu ia bantu garap kini banyak yang sudah ia sewa, bahkan sebagian telah menjadi miliknya sendiri. Suatu hari Darto mendapat pesanan besar dari Bali. Ia pun berangkat untuk
memastikan pengiriman berjalan lancar. Dan di sanalah takdir mempertemukannya kembali dengan Bu Dewi. "Darto, aku hampir tak percaya. Kamu sudah jadi orang sukses sekarang," ucap Bu Dewi. Matanya dipenuhi rasa haru dan bangga. Darto tersenyum malu. "Ini semua juga berkat Ibu. Ibu yang dulu mengajari saya. Saya sangat berterima kasih, Bu." "Sudahlah, Toh. Semua orang punya jalannya masing-masing. Sekarang Ibu senang sekali melihat kamu berhasil." Mereka tidak lagi bertemu sebagai dua manusia yang saling tergoda, melainkan sebagai dua orang yang telah belajar banyak dari luka masing-masing. Bu Dewi juga membawa kabar baik. Suaminya kini telah pulih, dan keduanya telah menemukan jalan damai yang dulu hilang. Dari kisah Darto, kita belajar bahwa masa lalu tak selamanya menjadi penjara. Ia bisa menjadi guru jika kita mau belajar dan menebusnya dengan kebaikan. Hinaan bisa jadi bahan bakar untuk naik lebih tinggi. Dan nafsu sekuat apapun tak akan bisa dikalahkan jika kita terus berada di dekat sumber godaan. Karena tak ada manusia yang cukup kuat jika terus diuji di tempat yang sama. Maka menjauhlah sebelum terjebak. Karena menjauh bukan berarti lemah, tapi tanda kita masih punya iman. Semoga cerita ini menjadi cermin bagi kita semua bahwa setiap dosa masih punya jalan pulang dan setiap luka masih bisa menjadi pelajaran berharga. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.